Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya, Bunda Eli Mindartiniat. Kali ini Bunda Eli ingin bercerita tentang kasih sayang seseorang terhadap binatang peliharaannya. Sebut saja namanya Hadi. Sejak kecil Hadi sangat suka kepada anjing. Dia sangat suka memelihara hewan ini karena menurut Hadi, anjing itu merupakan binatang yang paling setia. Alkisah suatu hari, Hadi meminta seekor anak anjing yang masih bayi kepada temannya. Anjing ini ia bawa pulang dengan maksud untuk dirawat, tetapi ternyata keluarga Hadi, ya ayah ibunya beserta kakaknya, sangat-sangat tidak menyukai anjing. Karena menurut mereka anjing ini merupakan binatang yang kotor ya. Dan ini juga memang tidak bisa disalahkan karena setiap orang mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Ada orang yang menyukai kucing, ada yang menyukai anjing, ada yang hobinya ayam, tetapi ada juga orang yang sama sekali tidak menyukai binatang. Hal ini tidak bisa dipaksakan. Tetapi walaupun demikian, walaupun keluarga Hadi tidak menyukai anak anjing yang ia bawa pulang, Hadi tetap memelihara anak anjing ini. Ia menaruhnya di belakang rumah, tepatnya di bawah atap belakang rumah ya. Ia membuatkan satu kandang kecil khusus untuk anak anjingnya. Nah, anjing itu ditempatkan di sana, maka keluarga Hadi tidak keberatan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai 1 tahun, anjing ini pun sudah menjadi besar dan sangat jinak kepada Hadi. Hadi selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anjingnya. Akhirnya anjing ini sering mengikuti Hadi masuk ke dalam rumah dan ini membuat ayah ibunya menjadi berang serta memukul anjing tersebut. Nah, Hadi nggak mungkin dong memilih anjingnya atau memilih keluarganya. Tentu Hadi tetap lebih memilih keluarganya. Akhirnya Hadi mengambil keputusan untuk merantai anjing ini tetap di belakang rumah. Berhubung keluarganya tidak menyukai anjing ini, Mama Hadi sering tidak menyisakan makanan untuk anjing tersebut. Ya, ia masak secara pas-pasan saja dengan maksud agar Hadi membuang anjing tersebut atau memberikannya kepada orang lain. Sisa-sisa makanan yang ada segera dibuang oleh mamanya Hadi agar Hadi tidak punya kesempatan untuk memberikan sisa-sisa makanan tersebut kepada anjingnya. Namun walau bagaimanapun, namanya rasa kasih sayang dari seorang manusia kepada binatang itu memang ada ya. Hadi sangat menyayangi anjingnya. Ia tetap memelihara anjingnya dan ketika makan, ia sering membagikan separuh makanannya kepada anjing tersebut agar anjing itu tidak kelaparan. Suatu hari, ketika Mama Hadi pergi ke belakang rumah untuk membersihkan belakang rumahnya, tiba-tiba ada seekor ular kobra kecil ya yang mendekatinya. Mama Hadi menjerit dan secara spontan anjing tadi menerkam ular kobra tersebut. Berhubung anjing itu tidak bisa bergerak dengan bebas karena dalam keadaan tubuh yang terrantai, tadi ia tidak bisa mengejar ular kobra tersebut. Mama Hadi memang selamat dari gigitan ular kobra, tetapi sebelum pergi ular kobra tersebut masih sempat mematuk paha belakang anjing yang berusaha menerkamnya. Ketika anjing itu mengeluh, menggonggong, kesakitan, hal ini pun diketahui oleh Hadi. Hadi merasa sangat sedih sekali. Akhirnya sore itu anjing tersebut dibuka rantainya dan dibawa ke teras rumah. Hadi ingin sekali membawa anjingnya ke dokter untuk mengeluarkan racun ular kobra. Tetapi mamanya tidak mengizinkan Hadi untuk membawa anjing tersebut ke dokter hewan karena menurut Mama Hadi itu akan membutuhkan biaya yang mahal ya. Nah, sampai keesokan harinya anjing itu masih hidup, memang tidak mati, tetapi tubuhnya sudah lemas, sudah terbaring saja di lantai. Sedangkan pada hari itu Hadi harus pergi ke sekolah karena ada ujian yang harus ia ikuti. Hadi berpikir sepulang sekolah nanti ia akan segera membawa anjing itu ke dokter hewan dengan menarik uang tabungannya di koperasi sekolah. Tetapi ketika sore hari sekitar pukul 4 Hadi pulang ke rumah, anjing tersebut sudah tidak ada lagi di rumah. Hadi segera menanyakan kemana anjing itu kepada ibu dan kakaknya. Namun ibu dan kakaknya menjawab tidak tahu. Anjing itu mungkin pergi sendiri. Lalu Hadi keliling untuk mencari anjingnya dan bertanya kepada para tetangganya. Sampai akhirnya Hadi bertemu dengan seorang temannya yang bernama Harry, dan Harry berkata, "Tadi anjingmu sudah dibuang. Mamamu meminta tolong kepada aku dan teman-teman untuk membungkus anjing itu dan membuangnya. Lagi pula anjing itu dalam kondisi sudah kritis." Mendengar itu, Hadi bertanya, "Kemana anjing itu dibuang?" Dan Harry pun menjawab,
Anjing itu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hadi segera menyusul ke sana. Tetapi ketika sampai di tempat pembuangan sampah, anjing itu sudah tidak ada lagi. Bahkan tempat pembuangan sampah itu sudah bersih. Ada petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut setiap hari. Akhirnya Hadi pulang ke rumah. Dia pun tahu percuma saja ia mencari anjing itu, karena anjing itu juga mungkin saat ini sudah mati. Ya sahabat semua, mungkin terdengar sepele ya. Apalah artinya nyawa seekor anjing. Tetapi di hati Hadi ini sangat dalam kesedihannya. Hadi tidak mungkin membantah ayah ibunya serta kakaknya. Tetapi Hadi sendiri sangat menyayangi hewan peliharaannya ini. Hadi tidak bisa memilih anjingnya. Tentu saja Hadi harus lebih memilih keluarganya. Namun karena adanya rasa kasih sayang antara Hadi terhadap anjingnya, tetap saja hal ini membekas di hati Hadi. Bahkan sampai saat ini, hal ini sudah berlalu 10 tahun lamanya. Tetapi Hadi masih mengingat anjingnya. Dan sampai saat ini Hadi berjanji dia tidak akan memelihara binatang apapun lagi. Karena Hadi merasa sudah gagal memelihara binatang kesayangannya. Baiklah sahabat semua, mungkin video Bunda Eli kali ini kesan biasa saja. Apalah artinya nyawa seekor anjing. Tetapi apabila kita sudah menyayangi hewan tersebut, apapun bentuknya, kita pasti akan merasa sedih ketika kehilangan hewan tersebut. Baik itu anjing, kucing, ataupun ayam. Karena di hati kita ada sesuatu yang namanya cinta dan kasih sayang. Mungkin ada kritik dan saran yang membangun untuk video Bunda Eli. Lebih dan kurang Bunda Eli mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video Bunda Eli. Sampai jumpa.